Kalau kau melewati ladang melon di desa Ploso Kuning saat malam bulan mati, jangan pernah menoleh jika mendengar suara bayi menangis. Apalagi kalau kau sedang hamil. Karena bukan hanya buah melon yang tumbuh di sana, tapi juga tumbal-tumbal yang tak pernah sempat melihat dunia. Ini adalah kisah tentang darah, janin, dan perjanjian iblis yang dimulai dari satu permintaan, kekayaan instan. Halo Sobat Horor, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan rezekinya dilancarkan. Amin. Jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Dan selalu dukung channel ini dengan cara klik subscribe, dan komen agar saya rajin memberikan konten horor yang terbaik. Saya doakan yang klik subscribe rezekinya dilancarkan, bisnisnya laris, urusannya dimudahkan. Amin. Desa Ploso Kuning, Kudus. Di siang hari, desa ini tampak seperti kampung biasa, sawah hijau, suara gamelan dari kejauhan, dan senyum warga yang ramah. Tapi malam hari, desa ini berubah menjadi tempat yang berbeda. Ada satu ladang melon yang bahkan petani lokal pun enggan dekati setelah matahari tenggelam. Namanya ladang Pak Karto. Pak Karto dulunya petani biasa, susah makan, anaknya sakit-sakitan, dan istrinya sudah lama meninggal. Tapi dalam waktu 1 tahun, hidupnya berubah total. Ladangnya melimpah panen, rumahnya jadi mewah, dan ia dikenal sebagai juragan melon. Tidak ada yang tahu bagaimana ia bisa sekaya itu, sampai akhirnya ada perempuan hamil yang hilang malam-malam setelah pulang dari pasar. Namanya Bu Ratmi. Usia kandungannya 7 bulan. Ia terakhir terlihat melewati pinggir ladang Pak Karto karena jalan utama sedang diperbaiki. Dan sejak malam itu, hilang tak berbekas. Suaminya melapor ke polisi, warga ikut mencari, tapi tak ada satu jejak pun yang ditemukan, seolah-olah tanah menelannya bulat-bulat. Beberapa warga mulai curiga, terutama Mbah Wiryo, dukun tua yang tinggal di pinggiran desa. Ia bilang, ladang itu haus, dan hausnya bukan air, tapi darah dari yang belum lahir. Cerita semakin mengerikan ketika 2 bulan kemudian, ladang melon Pak Karto panen besar-besaran. Buahnya besar, manis, dan tak pernah busuk meski disimpan berminggu-minggu. Tapi ada yang aneh, satu warga menemukan jejak kecil seperti tangan bayi di kulit melonnya. Dan malam itu, suara tangisan bayi terdengar dari tengah ladang. Bukan satu, tapi banyak. Tangisan yang lirih, menyayat, dan menggema sampai ke kampung. Suara tangisan bayi itu menggema di seluruh penjuru ladang. Tak ada yang berani mendekat, kecuali satu orang, Warto, pemuda desa yang dikenal pemberani, atau mungkin bodoh. Malam itu, dia nekat masuk ke ladang Pak Karto dengan membawa senter dan sebilah keris warisan ayahnya. Langkah demi langkah, dedaunan melon menggesek kakinya. Udara malam terasa lebih dingin, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik batang tanaman. Tangisan bayi masih terdengar, tapi semakin dia mendekat, suara itu justru menjauh, seperti diulur-ulur agar ia masuk lebih dalam. Tiba-tiba senter Warto berkedip, lalu mati total. Gelap, dan dari balik semak melon, muncul suara napas berat, disusul suara perempuan berbisik. Kau tak seharusnya di sini, belum waktunya. Warto mundur, tapi kakinya terperosok. Ia jatuh tepat di dekat gundukan tanah kecil, seperti makam bayi. Dan dari dalam gundukan itu, tangannya menyentuh sesuatu yang hangat dan basah. Ia teriak, meloncat mundur, lalu menyalakan korek api. Sekilas cahaya memperlihatkan, tangan mungil bayi, keluar dari tanah, menggenggam jemarinya. Warto lari terbirit-birit, tak lagi peduli arah. Ia baru sadar sudah sampai di luar ladang saat mendengar suara ayam jago berkokok, padahal masih pukul 2 dini hari. Besoknya, ia demam tinggi, mengigau sepanjang malam. Ibunya bilang Warto terus mengucapkan satu nama, Ratmi, Ratmi, Ratmi minta tolong. Di sisi lain desa, Mbah Wiryo merasa waktunya sudah tiba. Ia memanggil beberapa warga yang percaya padanya dan mengatakan, pesugihan ini bukan pesugihan biasa. Ini adalah perjanjian tua dari zaman penjajahan, di mana iblis tidak meminta darah hewan, tapi janin yang belum sempat mengenal dunia. Dan Pak Karto telah mengikat diri lebih dalam daripada yang kita kira. Saat Warto akhirnya sadar, ia tak bisa bicara. Tapi ia menggambar sesuatu di lantai dengan kapur, sebuah simbol kuno mirip janin terbalik dikelilingi sulur-sulur tanaman melon. Mbah Wiryo langsung pucat. Itu bukan sekadar simbol. Itu adalah tanda pemanggilan, dan hanya bisa dilakukan saat bulan mati. Dan malam itu, bulan benar-benar hilang dari langit. Malam itu, udara desa Ploso Kuning begitu sunyi, terlalu sunyi, hingga suara jangkrik pun tak terdengar. Langit gelap, tak ada rembulan,
Tak ada bintang. Seolah alam pun enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Di rumah Warto, ibunya menjerit histeris. Anak laki-lakinya menggeliat di lantai dengan mulut terbuka lebar, tapi tak mengeluarkan suara. Tubuhnya kejang, matanya melotot, dan dari perutnya terdengar bunyi gemuruh seperti air mendidih. Lalu, suara jeritan perempuan menggema dari dalam tubuhnya. Jeritan panjang, penuh rasa sakit dan kehilangan, seperti ibu yang kehilangan bayinya. Mbah Wiryo yang sudah berjaga di sana langsung membaca doa-doa kuno, membakar kemenyan dari campuran 7 bunga dan darah ayam cemani. Tapi saat asap mulai menebal, suara jeritan itu justru berubah menjadi tangisan bayi dan tawa cekikikan bersamaan. Tangisan yang tidak berasal dari bayi hidup. Warto tiba-tiba diam. Napasnya berat, dan dari tenggorokannya terdengar suara lirih. Dia di ladang, dia tidak mau dilupakan, dia masih menunggu tubuhnya yang tidak pernah lahir. Mbah Wiryo langsung menoleh ke arah jendela. Hawa dingin masuk menembus ruangan meski jendela tertutup rapat. Di luar, suara langkah kecil, seperti kaki bayi, bergerak di atap rumah. Tep, tep, tep. Sementara itu, di sisi lain desa, Pak Karto terlihat menggali di ladangnya. Sendirian. Di tengah malam. Dengan cangkul besar dan sebatang dupa menyala. Bibirnya komat kamit, mata merahnya menatap kosong. Di hadapannya, sebuah kubur kecil yang sudah dibuka sebagian. Dalam lubang itu ada kantung plastik bening berisi cairan kental, dan sesuatu yang menggeliat perlahan di dalamnya. Seperti janin, tapi tidak utuh. Ia tersenyum aneh. Panen ini akan paling besar. Iblis suka yang segar. Dan ibu yang itu, baru hamil 2 bulan. Dia menunjuk ke arah rumah seorang perempuan muda, Rika, tetangga baru yang belum lama menikah dan tengah mengandung anak pertama. Suaminya sedang merantau ke Kalimantan. Dan tanpa mereka tahu, sebuah melon di ladang Pak Karto perlahan merekah, dari dalamnya keluar cairan merah dan serpihan kain bayi. Pagi hari di rumah Rika terasa aneh. Udara dingin menyelimuti walau matahari sudah naik tinggi. Ia bangun dengan tubuh berkeringat, rambut lepek, dan rasa nyeri tajam di perut bagian bawah. Saat membuka baju tidurnya, ia terkejut melihat sesuatu di sana. Jejak tangan bayi mungil, berwarna biru keunguan, tepat di kulit perutnya. Tapi jejak itu bukan memar biasa. Ia berdenyut, bergerak perlahan seolah sesuatu dari dalam perut sedang mencoba menempel dari luar. Rika menjerit. Ia bergegas ke puskesmas, namun hasil pemeriksaan menyatakan kandungannya baik-baik saja. Tak ada kelainan, tak ada luka. Tapi bidan yang memeriksanya, Bu Sulastri, mendadak pucat ketika melihat jejak itu. Bu, ini bukan tanda medis biasa. Ini seperti becak, tapi bukan manusia yang bikin. Bu Sulastri tidak menjelaskan lebih jauh, hanya berpesan agar Rika tidak keluar rumah malam-malam, terutama saat bulan mati. Rika yang masih bingung hanya mengangguk, tapi dalam hati ia merasa ada sesuatu yang sedang memperhatikannya. Malam harinya, saat Rika terlelap, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di tengah ladang melon yang kering, tidak subur seperti biasanya. Semua melon tampak busuk dan pecah, mengeluarkan cairan hitam. Di antara sulur-sulurnya, ada sosok perempuan berwajah rusak dan perut robek, berdiri sambil menggendong sesuatu yang dibungkus kain kafan kecil. Perempuan itu berjalan mendekat dan berkata lirih, "Bayi ini bukan milikku, tapi juga bukan milikmu. Ia telah dijanjikan untuk ditanam, bukan dilahirkan." Rika terbangun dengan napas terengah. Tangannya menyentuh perutnya dengan cemas. Dan di luar rumahnya, yang hanya dibatasi pagar bambu tipis, Pak Karto berdiri diam menatap rumahnya dari balik bayang-bayang pepohonan. Matanya kosong. Tangannya membawa sesuatu dalam kantung kain merah. Keesokan harinya, warga kembali dikejutkan oleh kejadian aneh. Bidan Bu Sulastri menghilang. Motor tuanya ditemukan tergeletak di pinggir ladang Pak Karto. Di atas joknya, hanya ada kain putih kecil dengan bercak darah dan bunga melati layu. Dan saat warga mulai berkumpul untuk mencari, satu persatu ibu hamil di desa itu mulai mengeluh hal yang sama. Perut saya seperti disentuh saat saya tidur. Ladang Pak Karto semakin subur. Buah melon tumbuh besar-besar, ranum, dan manis. Pedagang dari luar kota datang silih berganti, berebut membeli hasil panennya. Tapi hanya warga desa yang tahu, melon-melon itu bukan lagi sekadar buah. Setiap kali salah satu ibu hamil mengeluh perutnya terasa panas atau mimpi buruk tentang bayi yang menangis, melon di ladang itu bertambah satu. Seolah buah-buah itu tumbuh bukan dari tanah, tapi dari rahim-rahim yang sedang mengandung harapan. Malam Jumat Kliwon, Mbah Wiryo kembali melakukan ritual kecil di halaman rumahnya.
Ia menggambar lingkaran kuno dengan darah ayam hitam, menyalakan dupa, dan mulai melafalkan doa-doa dari kitab tua milik leluhurnya, doa yang dulu dilarang dibaca karena bisa memanggil entitas dari dimensi bawah tanah. Tiba-tiba, api dari dupa berubah warna menjadi biru kehitaman. Angin berhenti, dan tanah di bawah lingkaran mulai retak perlahan. Lalu terdengar suara. Tangisan bayi dan lolongan perempuan bercampur menjadi satu. Suara itu tak berasal dari langit, tapi dari dalam bumi. Mereka belum lengkap, mereka belum cukup, satu rahim lagi, darah yang masih bersih. Mbah Wiryo langsung menutup ritualnya. Tapi sebelum ia menutup lingkaran, sekelebat bayangan muncul di depan matanya. Sosok perempuan hamil dengan wajah putih pucat, bola mata hitam legam, dan bibir sobek hingga ke pipi. Ia membawa buah melon yang melelehkan darah dari pori-porinya. Kau terlambat menghentikannya, Wiryo, dia sudah mengikat 7 rahim. Hanya satu lagi, dan gerbang akan terbuka. Esok paginya, warga menemukan kejadian mengerikan di pasar desa. Salah satu melon yang dijual Pak Karto tiba-tiba pecah di depan umum, mengeluarkan cairan merah kental dan tali pusar. Orang-orang menjerit. Beberapa pingsan. Pak Karto hanya tersenyum kaku, lalu pergi meninggalkan lapak tanpa berkata sepatah kata pun. Ketika warga mencoba membakar melon sisa yang dibelinya, mereka semua melihat hal yang sama. Wajah bayi muncul samar-samar di permukaan kulit melon, menangis tanpa suara. Dan malam itu, Rika mengalami mimpi terakhir yang tak bisa ia lupakan. Dalam mimpi itu, ia sedang di ruang bersalin, sendirian. Tak ada dokter, tak ada suami. Hanya dia, ranjang, dan suara bisikan. Kamu adalah yang terakhir. Saat ia menoleh, seorang lelaki tua dengan tubuh penuh luka berdiri sambil memegang kantung merah. Ia membuka kantung itu, dan dari dalamnya, jatuh jantung bayi yang masih berdenyut. Malam itu, langit desa Plosokuning kembali kelam. Hujan tak turun, tapi tanah basah dan becek seolah darah merembes dari dalam bumi. Di rumah Mbah Wiryo, doa-doa pelindung mulai pudar kekuatannya. Suara-suara dari balik dinding tipis realita semakin kencang. Mereka menuntut satu lagi. Rahim ke-7. Rika, yang sejak kejadian mimpi mengerikan itu merasa tubuhnya melemah, mulai merasakan sesuatu yang aneh. Kandungannya tetap bergerak, namun setiap kali ia menyentuh perutnya, ia merasa ada tangan lain yang menyentuh dari dalam, bukan milik bayinya. Suatu malam, ia memberanikan diri menemui Mbah Wiryo. Saya tahu, ini bukan bayi biasa di dalam tubuh saya. Tapi saya juga tak bisa bunuh anak saya sendiri. Mbah Wiryo mengangguk berat. Ia membuka kitab tua yang selama ini ia sembunyikan. Di sana, tertulis perjanjian kuno antara manusia dan makhluk bernama Babon Tumbu, iblis pertumbuhan, yang hanya bisa diberi makan melalui tumbal dari rahim yang bersih dan belum terjamah dosa. Pak Karto, di masa lalu, adalah salah satu dari 7 pemanggil Babon Tumbu, yang selamat dari ritual asli di tahun 1965. Ia menyimpan rahasia kelam itu sendiri, sampai saatnya datang untuk melunasi janji yang belum selesai. Ritual meminta 7 rahim. 6 sudah diambil. Ratmi, perempuan hamil pertama yang hilang. Bu Sulastri, bidan yang tahu rahasia cap perut. Siti, istri Pak Lurah yang tiba-tiba keguguran dan jadi gila. Lilis, remaja SMP yang mengandung hasil pemerkosaan. Yati, istri mandor yang meninggal saat melahirkan, bayinya hilang. Dian, bidan muda yang ditemukan pingsan dengan rahim kosong. Dan yang ke-7 adalah Rika. Malam ketika bulan sabit menggantung redup, Pak Karto memulai ritual terakhirnya. Ia membawa persembahan, melon merah kehitaman, sepotong plasenta kering, dan sebuah cermin kecil yang katanya mampu menyerap kehidupan dari jarak jauh. Rika, yang tidur di rumah sendirian, tiba-tiba kejang. Perutnya berdarah. Tapi bukan dari dalam. Darah itu mengalir dari bayangan perutnya sendiri di cermin kecil di ruang tamu. Mbah Wiryo menyadari hal ini sudah melewati batas. Ia tak bisa melawan sendiri. Maka ia memanggil 4 orang sepuh dari desa lain, para penjaga ilmu tua yang pernah berurusan dengan makhluk dari dimensi bawah tanah. Kalau kita tak hentikan malam ini juga, bukan hanya bayi yang akan lahir, tapi iblisnya juga akan bangkit, lewat rahim manusia. Dan mereka tahu, untuk menghentikan kutukan, harus ada satu rahim yang menyerahkan diri bukan sebagai tumbal, tapi sebagai pengorbanan sukarela. Tapi siapa yang cukup kuat untuk melahirkan kematian? Malam itu, langit seperti retak, petir menyambar tanpa suara, dan angin mendesis pelan di antara ladang melon yang kini mulai membusuk satu persatu. Daun-daunnya hitam, dan setiap buah menggigil seperti jantung yang berdetak.
bau amis darah menguar dari tanah. Di rumah Rika, jeritan melengking membelah keheningan. Ia terguling di lantai, darah mengalir deras dari antara pahanya. Tapi ini bukan proses melahirkan biasa. Tidak ada kontraksi alami. Tidak ada rasa sakit bertahap. Hanya satu hal, paksaan dari sesuatu yang ingin keluar. Dari balik dinding, Pak Karto mengintip sambil membisikkan mantra kuno. Tangannya menggenggam cermin kecil yang mulai retak-retak, setiap retakan membentuk pola seperti tulang janin. Di tempat lain, Mbah Wiryo dan para sepuh memulai ritual tandingan. Mereka membentuk lingkaran perlindungan dengan 7 tengkorak burung hantu dan 7 tetes darah gadis suci. Tapi kekuatan yang mereka lawan bukan lagi sekadar pesugihan, ini adalah kelahiran entitas dari rahim manusia. Jika bayi itu lahir, pintu ke alam bawah akan terbuka, dan ladang akan menjadi rahim raksasa. Kembali ke Rika. Perutnya semakin membesar, dan bergerak ke segala arah seperti ada banyak tangan di dalamnya. Ia menangis, memanggil ibunya, suaminya, bahkan Tuhan. Tapi jawabannya hanya bisikan. Kau ibu dari sesuatu yang tak boleh memiliki nama, namun sudah ditulis di dalam tanah. Lalu, tepat pukul 3 dini hari, sesuatu keluar dari tubuh Rika. Bukan bayi. Sebuah kepompong berlendir, sebesar semangka, jatuh di lantai, menggeliat seperti bernapas. Tangisan bayi terdengar samar dari dalamnya, tapi juga lolongan, tawa, dan suara-suara lelaki tua berbahasa yang tak dikenal. Pak Karto masuk ke dalam rumah, berdiri di hadapan kepompong itu, lalu berlutut dan menangis. "Tuan, anakmu telah lahir." Tapi sebelum ia menyentuh kepompong itu, tangannya membusuk seketika, kulitnya terkelupas, dagingnya mencair, dan hanya tulang yang tersisa menggantung di udara. Entitas dalam kepompong tidak butuh penyembah, ia butuh wadah. Mbah Wiryo dan para sepuh datang terlambat. Rumah sudah remuk, jendela pecah, dan langit di atasnya berputar seperti pusaran neraka. Kepompong itu pecah. Dari dalamnya merangkak keluar sosok bayi tanpa wajah, tapi dengan gigi tumbuh di seluruh tubuhnya, tangannya bercabang 2, dan ia tidak menangis, ia hanya menatap kosong dengan lubang hitam di tempat matanya. Dan, ia langsung merangkak menuju rahim Rika yang terbuka. Rika tidak bisa berteriak. Tubuhnya beku. Semua yang ada di depannya terasa begitu jauh, begitu asing, seolah dunia ini bukan lagi miliknya. Bayi itu, bukan bayi, bergerak maju dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Tangannya yang bercabang mencakar lantai, dan tubuhnya berkeretak seperti tulang patah. Bau busuk menguar dari tubuhnya yang berlendir, seolah berasal dari alam lain. Pak Karto masih tergeletak di lantai, tubuhnya hancur dan tinggal kerangka. Namun, matanya yang kosong terus menatap. Ada rasa kepuasan yang aneh di wajahnya, meski tak ada lagi kehidupan di dalam tubuhnya. Mbah Wiryo dan 4 sepuh lainnya berdiri di luar rumah, bingung dan ketakutan. Mereka sudah terlambat. Apa yang baru saja terjadi di dalam rumah Rika bukanlah kelahiran, itu adalah kelahiran kutukan yang telah lama ditunggu. Bayi itu tidak bisa mati, kata Mbah Wiryo dengan suara gemetar. Dia bukan anak manusia. Dia adalah warisan dari Babon Tumbu. Bayi tanpa wajah itu akhirnya mencapai tubuh Rika, lalu menyusup kembali ke dalam rahimnya. Dengan gerakan yang mengerikan, ia menghilang dalam tubuh ibunya seakan menyatu. Rika menjerit, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Hanya darah yang terus mengalir. Namun, itu bukan akhir. Desa itu mulai berubah. Selama beberapa hari setelah kejadian itu, warga desa merasa ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, mereka merasa lapar, haus, dan lelah tanpa sebab. Ladang melon yang sebelumnya subur, kini mengering dengan cepat, bahkan tanaman yang selama ini tak pernah disentuh pun layu. Dan yang lebih aneh lagi, desa itu mulai menghilang dari peta. Warga yang berusaha keluar dari desa tidak bisa menemukan jalan kembali. Mereka berjalan tanpa henti, berputar-putar di tempat yang seharusnya mereka kenal, namun desa itu seolah tidak ada di manapun. Hanya kegelapan dan ladang melon yang kering. Di dalam rumah Rika, bayi yang tak bernama itu mulai berkembang biak, melahirkan lebih banyak dari dirinya. Makhluk-makhluk kecil dengan tubuh berlendir dan mata hitam pekat, merangkak keluar dari tubuh ibu mereka, seperti bayi-bayi yang dilahirkan dari kegelapan. Tidak ada yang tahu pasti kapan, tapi orang-orang desa mulai menghilang satu persatu. Mereka tidak mati, mereka terhisap ke dalam tanah, seperti menjadi bagian dari ladang itu sendiri, dibawa masuk ke dalam akar tanaman melon yang tak pernah berhenti berkembang. Lalu, di tengah malam, sebuah suara menggema di desa yang kini hampa. Itu suara bayi, dan tawa lelaki tua. Inilah saatnya. Dunia baru akan dimulai. Dan pada saat itu,
Kehidupan yang tidak bisa mati mengalir melalui tanah. Bayi-bayi dari kegelapan menguasai desa. Dan desa yang dulu dikenal sebagai Pelosok Kuning, kini hilang. Hanya ladang melon yang membusuk, menunggu kedatangan jiwa-jiwa yang akan menjadi bagian dari perjanjian abadi. Sudah lebih dari seminggu sejak desa Pelosok Kuning menghilang dari peta. Warga yang pernah tinggal di sana, yang hilang tanpa jejak, kini hanya menjadi legenda, cerita yang dibisikkan dari mulut ke mulut, sebuah kisah kelam yang seharusnya tidak pernah diceritakan. Di luar desa, dunia luar berlanjut seperti biasa. Namun, ada yang tidak biasa di antara ladang-ladang melon yang membusuk, yang sekarang sudah tersebar di seluruh wilayah sekitar Kudus. Ladang-ladang melon yang dulunya subur, kini berkembang biak tanpa terkendali, tumbuh dengan cepat di sepanjang jalan dan menutupi rumah-rumah yang telah lama ditinggalkan. Di tengah malam, sebuah jalan menuju ladang itu terbuka. Warga dari desa-desa sekitarnya yang penasaran mulai mengunjungi tanah yang kosong itu. Mereka membawa harapan dan ketakutan yang bercampur aduk, ingin tahu apa yang terjadi dengan desa yang hilang. Mereka datang ke ladang melon dan mendapati sesuatu yang sangat aneh. Melon-melon besar dan merah, hampir berbentuk bulat sempurna, tapi dengan kulitnya yang terbelah, seperti janin yang ingin keluar dari dalamnya. Pada malam yang sama, Rika, yang sebelumnya hilang bersama bayinya, muncul kembali. Namun, ia bukan lagi wanita yang dulu. Kulitnya tampak pucat, matanya hitam legam. Di perutnya, ada sebuah lambang berbentuk buah melon yang menghitam, seolah menandakan bahwa ia kini bukan manusia lagi. Rika hanya berdiri diam di tengah ladang, di antara melon-melon yang terus tumbuh. Suaranya rendah, namun berat. Kami akan terus berkembang. Kami akan menguasai tanah ini, dan yang lain. Dengan setiap kata yang diucapkan, tanah sekitar ladang melon bergetar, seperti hidup, seperti menanggapi keberadaan mereka. Perlahan, melon-melon itu mulai mengeluarkan suara tangisan bayi, suara yang menggema ke seluruh desa, dan tawa lelaki tua yang tak pernah mati. Di tengah malam, saat para petani dan orang-orang yang datang ke ladang melon merasa tubuh mereka lemas, mereka mulai terhisap ke dalam tanah. Tidak ada yang bisa melawan, seperti makhluk yang tak bisa dimusnahkan. Mereka menjadi bagian dari ladang itu, menumbuhkan lebih banyak melon, lebih banyak kehidupan yang tak bisa mati. Dan di saat terakhir, di antara bayang-bayang yang semakin tebal, muncul kehadiran Pak Karto, yang tubuhnya telah hancur, namun wujudnya tetap ada. Ia tertawa, dengan mulut yang terbuka lebar dan bibir yang tidak lagi manusiawi. Kalian tidak bisa menghentikannya. Kami telah menang. Dan semuanya akan tumbuh di ladang ini. Ladang melon kini berkembang melampaui batas yang pernah dikenal. Ia tak lagi milik manusia, tak lagi milik desa yang hilang. Ladang itu kini menjadi kerajaan dari mereka yang tak pernah bisa mati. Desa Pelosok Kuning, dengan segala kisahnya, dengan segala rahasianya, akan terus ada dalam abadi, menjadi tempat di mana kegelapan bertumbuh, berakar, dan terus menunggu kedatangan jiwa-jiwa baru yang tidak bisa pergi. Dan Rika, ibu dari bayi yang tak bernama, berdiri di sana, selamanya. Kesimpulan, pesugihan melon, ritual penumbalan anak dalam kandungan di Kudus, adalah sebuah kisah horor yang menggambarkan betapa kuatnya pengaruh kegelapan yang datang dari ketamakan dan janji-janji yang telah dibuat dengan kekuatan jahat. Cerita ini membentangkan sebuah perjalanan panjang yang dimulai dengan keinginan seorang petani, Pak Karto, yang terjebak dalam keserakahan duniawi melalui perjanjian dengan entitas dari alam bawah tanah, babon tumbuh. Dalam usahanya untuk memperoleh kekayaan, Pak Karto membuka jalan menuju kutukan yang mengubah takdir desa Pelosok Kuning dan semua yang ada di dalamnya. Rika, yang secara tak sengaja terjerat dalam ritual mengerikan ini, menjadi simbol dari pengorbanan tak terelakkan yang datang dari rahim seorang ibu yang terikat dalam kesepakatan gelap. Dari malam kelahirannya, dunia berubah, dan desa yang dulu damai itu hilang begitu saja, terhisap dalam kekuatan yang bahkan tak dapat dijelaskan oleh kata-kata manusia. Cerita ini mengajarkan kita tentang betapa rapuhnya batas antara dunia manusia dan kekuatan yang tak terlihat, yang bisa datang dengan harga yang tak terbayangkan. Setiap tindakan, setiap pilihan, bahkan yang tampak sederhana, memiliki dampak yang mengerikan. Keserakahan dan ambisi, yang awalnya tampak menjanjikan, membawa pada kehancuran bukan hanya bagi satu individu, tetapi bagi seluruh komunitas. Melalui simbol melon yang berkembang biak dengan kekuatan jahat dan bayi-bayi yang tidak bisa mati, cerita ini menyoroti konsekuensi dari memilih jalan yang salah dan takdir yang tak bisa dihindari, serta pertarungan antara kehidupan dan kegelapan yang tak pernah selesai.
Ladang melon yang menjadi cermin dari kutukan yang menggulung adalah sebuah metafora akan kekuatan dunia lain yang terus hidup, berkembang, dan mencari kesempatan untuk menaklukkan dunia kita. Akhirnya, Desa Ploso Kuning, bersama dengan para penghuninya yang telah hilang, menjadi sebuah peringatan yang terus menggema dalam kegelapan. Kadang-kadang, kutukan yang kita pilih akan terus hidup, menguasai, dan merenggut semuanya tanpa bisa dihentikan. Di tempat lain, Mbah Wiryo dan para sepuh memulai ritual tandingan. Mereka membentuk lingkaran perlindungan dengan 7 tengkorak burung hantu dan 7 tetes darah gadis suci. Tapi kekuatan yang mereka lawan bukan lagi sekadar pesugihan, ini adalah kelahiran entitas dari rahim manusia. Jika bayi itu lahir, pintu ke alam bawah akan terbuka, dan ladang akan menjadi rahim raksasa. Kembali ke Rika. Perutnya semakin membesar, dan bergerak ke segala arah seperti ada banyak tangan di dalamnya. Ia menangis, memanggil ibunya, suaminya, bahkan Tuhan. Tapi jawabannya hanya bisikan. Kau ibu dari sesuatu yang tak boleh memiliki nama, namun sudah ditulis di dalam tanah. Lalu, tepat pukul 3 dini hari, sesuatu keluar dari tubuh Rika. Bukan bayi. Sebuah kepompong berlendir, sebesar semangka, jatuh di lantai, menggeliat seperti bernapas. Tangisan bayi terdengar samar dari dalamnya, tapi juga lolongan, tawa, dan suara-suara lelaki tua berbahasa yang tak dikenal. Pak Karto masuk ke dalam rumah, berdiri di hadapan kepompong itu, lalu berlutut dan menangis. Tuan, anakmu telah lahir. Tapi sebelum ia menyentuh kepompong itu, tangannya membusuk seketika, kulitnya terkelupas, dagingnya mencair, dan hanya tulang yang tersisa menggantung di udara. Entitas dalam kepompong tidak butuh penyembah, ia butuh wadah. Mbah Wiryo dan para sepuh datang terlambat. Rumah sudah remuk, jendela pecah, dan langit di atasnya berputar seperti pusaran neraka. Kepompong itu pecah. Dari dalamnya merangkak keluar sosok bayi tanpa wajah, tapi dengan gigi tumbuh di seluruh tubuhnya, tangannya bercabang 2, dan ia tidak menangis, ia hanya menatap kosong dengan lubang hitam di tempat matanya. Dan, ia langsung merangkak menuju rahim Rika yang terbuka. Rika tidak bisa berteriak. Tubuhnya beku. Semua yang ada di depannya terasa begitu jauh, begitu asing, seolah dunia ini bukan lagi miliknya. Bayi itu, bukan bayi, bergerak maju dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Tangannya yang bercabang mencakar lantai, dan tubuhnya berkeretak seperti tulang patah. Bau busuk menguar dari tubuhnya yang berlendir, seolah berasal dari alam lain. Pak Karto masih tergeletak di lantai, tubuhnya hancur dan tinggal kerangka. Namun, matanya yang kosong terus menatap. Ada rasa kepuasan yang aneh di wajahnya, meski tak ada lagi kehidupan di dalam tubuhnya. Mbah Wiryo dan 4 sepuh lainnya berdiri di luar rumah, bingung dan ketakutan. Mereka sudah terlambat. Apa yang baru saja terjadi di dalam rumah Rika bukanlah kelahiran, itu adalah kelahiran kutukan yang telah lama ditunggu. Bayi itu tidak bisa mati, kata Mbah Wiryo dengan suara gemetar. Dia bukan anak manusia. Dia adalah warisan dari Babon Tumbu. Bayi tanpa wajah itu akhirnya mencapai tubuh Rika, lalu menyusup kembali ke dalam rahimnya. Dengan gerakan yang mengerikan, ia menghilang dalam tubuh ibunya seakan menyatu. Rika menjerit, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Hanya darah yang terus mengalir. Namun, itu bukan akhir. Desa itu mulai berubah. Selama beberapa hari setelah kejadian itu, warga desa merasa ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, mereka merasa lapar, haus, dan lelah tanpa sebab. Ladang melon yang sebelumnya subur, kini mengering dengan cepat, bahkan tanaman yang selama ini tak pernah disentuh pun layu. Dan yang lebih aneh lagi, desa itu mulai menghilang dari peta. Warga yang berusaha keluar dari desa tidak bisa menemukan jalan kembali. Mereka berjalan tanpa henti, berputar-putar di tempat yang seharusnya mereka kenal, namun desa itu seolah tidak ada di manapun. Hanya kegelapan dan ladang melon yang kering. Di dalam rumah Rika, bayi yang tak bernama itu mulai berkembang biak, melahirkan lebih banyak dari dirinya. Makhluk-makhluk kecil dengan tubuh berlendir dan mata hitam pekat, merangkak keluar dari tubuh ibu mereka, seperti bayi-bayi yang dilahirkan dari kegelapan. Tidak ada yang tahu pasti kapan, tapi orang-orang desa mulai menghilang satu persatu. Mereka tidak mati, mereka terhisap ke dalam tanah, seperti menjadi bagian dari ladang itu sendiri, dibawa masuk ke dalam akar tanaman melon yang tak pernah berhenti berkembang. Lalu, di tengah malam, sebuah suara menggema di desa yang kini hampa. Itu suara bayi, dan tawa lelaki tua. Inilah saatnya. Dunia baru akan dimulai. Dan pada saat itu, kehidupan yang tidak bisa mati mengalir melalui tanah.
Bayi-bayi dari kegelapan menguasai desa. Dan desa yang dulu dikenal sebagai Pelosok Kuning, kini hilang. Hanya ladang melon yang membusuk, menunggu kedatangan jiwa-jiwa yang akan menjadi bagian dari perjanjian abadi. Sudah lebih dari seminggu sejak desa Pelosok Kuning menghilang dari peta. Warga yang pernah tinggal di sana, yang hilang tanpa jejak, kini hanya menjadi legenda, cerita yang dibisikkan dari mulut ke mulut, sebuah kisah kelam yang seharusnya tidak pernah diceritakan. Di luar desa, dunia luar berlanjut seperti biasa. Namun, ada yang tidak biasa di antara ladang-ladang melon yang membusuk, yang sekarang sudah tersebar di seluruh wilayah sekitar Kudus. Ladang-ladang melon yang dulunya subur, kini berkembang biak tanpa terkendali, tumbuh dengan cepat di sepanjang jalan dan menutupi rumah-rumah yang telah lama ditinggalkan. Di tengah malam, sebuah jalan menuju ladang itu terbuka. Warga dari desa-desa sekitarnya yang penasaran mulai mengunjungi tanah yang kosong itu. Mereka membawa harapan dan ketakutan yang bercampur aduk, ingin tahu apa yang terjadi dengan desa yang hilang. Mereka datang ke ladang melon dan mendapati sesuatu yang sangat aneh. Melon-melon besar dan merah, hampir berbentuk bulat sempurna, tapi dengan kulitnya yang terbelah, seperti janin yang ingin keluar dari dalamnya. Pada malam yang sama, Rika, yang sebelumnya hilang bersama bayinya, muncul kembali. Namun, ia bukan lagi wanita yang dulu. Kulitnya tampak pucat, matanya hitam legam. Di perutnya, ada sebuah lambang berbentuk buah melon yang menghitam, seolah menandakan bahwa ia kini bukan manusia lagi. Rika hanya berdiri diam di tengah ladang, di antara melon-melon yang terus tumbuh. Suaranya rendah, namun berat. Kami akan terus berkembang. Kami akan menguasai tanah ini, dan yang lain. Dengan setiap kata yang diucapkan, tanah sekitar ladang melon bergetar, seperti hidup, seperti menanggapi keberadaan mereka. Perlahan, melon-melon itu mulai mengeluarkan suara tangisan bayi, suara yang menggema ke seluruh desa, dan tawa lelaki tua yang tak pernah mati. Di tengah malam, saat para petani dan orang-orang yang datang ke ladang melon merasa tubuh mereka lemas, mereka mulai terhisap ke dalam tanah. Tidak ada yang bisa melawan, seperti makhluk yang tak bisa dimusnahkan. Mereka menjadi bagian dari ladang itu, menumbuhkan lebih banyak melon, lebih banyak kehidupan yang tak bisa mati. Dan di saat terakhir, di antara bayang-bayang yang semakin tebal, muncul kehadiran Pak Karto, yang tubuhnya telah hancur, namun wujudnya tetap ada. Ia tertawa, dengan mulut yang terbuka lebar dan bibir yang tidak lagi manusiawi. Kalian tidak bisa menghentikannya. Kami telah menang. Dan semuanya akan tumbuh di ladang ini. Ladang melon kini berkembang melampaui batas yang pernah dikenal. Ia tak lagi milik manusia, tak lagi milik desa yang hilang. Ladang itu kini menjadi kerajaan dari mereka yang tak pernah bisa mati. Desa Pelosok Kuning, dengan segala kisahnya, dengan segala rahasianya, akan terus ada dalam abadi, menjadi tempat di mana kegelapan bertumbuh, berakar, dan terus menunggu kedatangan jiwa-jiwa baru yang tidak bisa pergi.